Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema yaitu urgensi ekonomi dalam ekstensi iman. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini. Beliau adalah yang kita kenal, yang familiar adalah dengan sebutan Gus Hadi. Namun lebih akrabnya kami berharap Gus Hadi bisa mengenalkan biografi. Monggo Gus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan saya Suhadi Rizky Herdianto. Pendidikan terakhir saya S3 Hukum. Alhamdulillah. Jadi saya Dr. Suhadi Rizky Herdianto, SH MKN. MKN itu Magister Kenotriatan. Jadi aktivitas saya setiap harinya saya bekerja di salah satu perusahaan Korea. Lalu juga saya pengusaha, saya punya 2 perusahaan bergerak di bidang konsultan dan di outsource. Saya juga memiliki yayasan dan saya juga memiliki law firm. Law firmnya itu law firm SRH. SRH-nya itu Suhadi Rizky Herdianto. Saya memiliki anak putri satu bernama Evelyn Rizky Aditri Hayuni. Alhamdulillah diterima di MAN 1 Bekasi. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dan semoga anak saya dapat menjalankan pendidikannya dengan baik dan berkah dan berguna untuk agama dan negara. Ya. Mungkin itu aja cukup untuk perkenalan saya. Nah, baik, terima kasih, luar biasa ya. Beliau ini seorang pengusaha, juga seorang lawyer dan lain sebagainya. Kesibukannya luar biasa dan alhamdulillah beliau bisa hadir menyempatkan waktu di studio podcast ini. Kami sangat terima kasih sekaligus dengan kehadiran Gus Hadi ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam hari ini nantinya mendapatkan wawasan yang luas bagi kami dan khususnya pada para pemirsa yang di luar sana. Sepertinya tema malam hari ini sangat menarik sekali Gus, yaitu urgensi ekonomi dalam ekstensi iman Gus. Menurut Gus Hadi, apa korelasinya antara iman dan ekonomi? Padahal idealnya iman itu kaitannya dengan ngaji dan amal Gus. Monggo Gus. Antara iman dan ekonomi, apabila kedua elemen ini dipisahkan, maka akan terjadi kerusakan. Iya. Ya, jadi kita harus diawali dengan iman ya, lalu kita realisasikan dengan ekonomi. Jadi memang kaitan dengan antara iman dan ekonomi ini korelasinya sangat dekat. Kenapa kita harus ekonomi itu harus mengutamakan keimanan? Ya, karena ekonomi itu harus Jadi ekonomi itu harus menyeluruh. Ya, jadi ekonomi itu harus yang sifatnya itu guyup, gotong royong. Ekonomi itu harus didasari dengan kejujuran, ya. Ekonomi juga harus ada keadilan, harus ada pemerataannya juga, dan juga harus ekonomi itu harus mandiri. Nah, Islam sangat dalam Islam itu terkait dengan ekonomi ini sangat diatur sangat luar biasa gitu. Bahkan negara kita itu untuk konsep ekonomi itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ya. Jadi undang-undang itu apa yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi ekonomi itu harus ada keterbukaan, harus transparan, harus jujur ya di Islamnya, lalu juga harus ada gotong royongnya gitu, harus ada guyupnya, terus juga ekonomi itu juga harus ada keadilannya, harus ada pemerataannya, dan
eh, ekonomi itu harus dapat dirasakan oleh semua umat. Gitu. Kenapa terkait dengan iman dan ekonomi ini kolerasinya harus selalu berkesinambungan? Gus Dur pernah menyampaikan di salah satu pidatonya, ekonomi eh, jangan sampai dikuasai oleh kaum minoritas. Ya, apabila kita bicara terkait mayoritas dengan minoritas, kita bukan berarti kita bukan berkelompok atau memihak. Jadi memang kenapa ekonomi harus dikuasai oleh mayoritas, karena konsep dari ekonomi Islam ada di situ, dan konsep yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 juga mengatur di situ. Karena terkait dengan iman dan ekonomi ini ada kolerasinya juga dengan sumber daya alam, Ustaz. Iya. Jadi sumber daya alam itu bukan sumber daya alam itu bumi, tanah, ya, gunung, semesta alam ya Ustaz. Itu dikuasai oleh negara, tapi diperuntukkan untuk rakyat, diperuntukkan untuk umat. Jadi parameternya adalah untuk rakyat Indonesia. Jadi hal terkait iman dan ekonomi ini sangat terkait. Karena apabila iman dan ekonomi ini dapat berjalan dengan selaras, insya Allah Indonesia 2045 akan menjadi Indonesia emas. Amin. Baik, jadi untuk kaitannya iman dan ekonomi ini sangat erat sekali ya, di mana seorang pengusaha atau mungkin kita ya memiliki harta benda, kalau iman kita kuat, kalau kita mempunyai bisa mempelajari fikih-fikih di dalam syarat-syarat muamalah dalam jual beli, tentunya kita akan menghindari hal-hal yang riba ya. Mohon maaf. Jadi sangat erat sekali di mana kaitannya iman dan ekonomi itu sangat erat sekali. Terima kasih Gus. Okay. Dan ini Gus, saya telah mendengar statement Gus Hadi ini tentang ekonomi kerakyatan Gus. Aksi nyata apa sebetulnya yang sudah Gus Hadi terapkan di masyarakat Gus? Ya, baik. Terkait dengan ekonomi, tepatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sebenarnya konsep ini saya sudah menyiapkan dari 100% target saya baru berjalan 30% untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kebetulan kemarin saya ikut PMKN di Puncak untuk Jakarta. NU sangat konsen terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nah, kenapa harus pemberdayaan ekonomi kerakyatan? Ya, ini kembali lagi ke kolerasi iman dan ekonomi. Gitu. Ya, kenapa harus karena ekonomi kerakyatan itu akan jauh dari sistem kapitalis. Ya, jadi yang semakin kaya akan menjadi semakin kaya, yang ekonominya menengah ke bawah tidak berkembang. Itu yang kita hindarkan, makanya kita harus bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nah, NU itu di tahun 2013, seingat saya, kalau presentasi tingkat nasional untuk jumlahnya itu 13,5% jika tidak salah. Terus di tahun 2023 itu melonjak menjadi 56,5%. Dan untuk saat ini itu mencapai 96 juta nahdien atau NU dari struktural maupun dari kultural. Nah, kenapa kita harus memberdayakan ekonomi kerakyatan? Karena tadi kan saya sudah info, ekonomi itu ada konsepnya gotong royong, pemerataan, transparan, ya. Nah, pemerataan itu kan nanti ada terkait dengan konsep zakat ataupun sedekah. Jadi yang berbisnis ya harus bersedekah kan seperti itu. Nah, kita pernah juga dengarkan Kiai kita, Kiai Jahari pernah menyampaikan, bayangkan kalau satu warga NU itu mengumpulkan uang 50.000, ya, kali 96 juta, kita sudah bisa membentuk UMKM, kita bisa membentuk manufaktur atau pabrik.
kita bisa membentuk eh, sekolahan, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas, pesantren, dan kita juga bisa membentuk atau membuat rumah sakit untuk umat ataupun untuk khususnya untuk Nahdien. Nah, ekonomi kerakyatan ini sebenarnya agak cenderung di konsep UMKM. Kenapa saya sebut UMKM? Karena dimulai dari ekonomi bawah ke menengah, ya. Menengah ke atas, bukan yang masuk golongan atas. Jadi contohnya begini, saya karena basic saya hukum, saya membuat perusahaan. Saya membuat perusahaan yang dapat mengkaryakan umat atau khususnya warga Nahdien. Nah, saya itu ada OSOS. Saya ada OSOS yang menyerap untuk saat ini sekitar 34 orang, dan OSOS satunya lagi itu mencapai 450 orang. Nah, Luar biasa ya. dengan adanya saya membuat perusahaan, artinya saya sudah menciptakan ekonomi gitu. Dengan dengan sistem apa yang dijual, yaitu jasa untuk pengadaan sumber daya manusia SDM, atau memberikan atau membantu mengadakan karyawan. Lalu bagaimana nih caranya biar anak-anak muda kita ini dapat bekerja dan lain-lain? Itu harus dilatih. Jadi bukan hanya sekedar direkrut gitu, tapi harus dilatih dan siap kerja dan siap bergabung untuk di perusahaan saya. Nah, itu dalam bentuk konsep kita menjual jasa atau di outsource. Nah, lalu juga saya ada sembako. Jadi kita ada bisnis atau usaha di bidang sembako seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, ya, dan yang terkait dengan sembako. Nah, saya kasih sampel satu produk saya, beras. Gitu. Beras yang middle premium itu di pasaran harganya 18.000. Saya mendapat harga di bawah mendapat harga di yang bagus gitu. Saya menjual ke masyarakat itu di harga 14.000 dan 13.000. Nah, dari 14.000 dan 13.000 ini sudah ada keuntungan 1.000, ya. Nah, karena saya pemilik usahanya, atau saya disebut usahanya atau pengusahanya, lalu saya distribusikan ke misalkan ke MEC gitu, atau ke tingkat dari kelurahan, ya, atau ke RT, atau di end user. Itu saya akan berbagi 50%. Nah, harganya itu harus sesuai dengan harga yang sudah saya tetapkan atau perusahaan saya tetapkan. Misalkan harganya 14.000 atau 13.000, itu nggak boleh di-up lagi sampai ke umat. Nah, dengan adanya circle ekonomi seperti ini, masyarakat mendapat produk murah, dan ada kebangkitan ekonomi di golongan menengah ke bawah, itu akan sangat membangkitkan ekonomi kerakyatan kita untuk menuju Indonesia emas. Itu sampel-sampel yang saya sudah lakukan. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan tadi bahwa Gus Yadi ini luar biasa ya, punya usahanya baik dari ekonomi, beras, dan lain sebagainya. Nah, sarana apa yang digunakan sehingga apa yang dicanangkan, apa yang direncanakan Gus Yadi ini bisa mencapai kepada masyarakat kecil? Mungkin ada sarana sendiri, Gus, monggo. Ya, mungkin saya bicara dari struktural NU. Ya, saya untuk bicara ke struktural NU. NU itu kan ada MW, PC, dan PW, terus PC, lalu MW. MW. Misalkan saya langsung distribusi ke tingkat MWC, berarti kan tingkat kecamatan. Yeah. Nah, dari tingkat kecamatan itu kan nanti kan ada ranting. Nah, dari ranting, misalkan dari saya distribusi ke MWC, ya. Jadi untuk yang ranting ini tidak bisa langsung mengambil ke saya, dia harus mengambil ke MWC. Nah, nanti
Misalkan dari 100% profit, itu saya hanya mengambil 30%. Nah, MWC itu hanya mengambil 20%. Dan end user-nya untuk rantingnya yang langsung menjual ke masyarakat itu 50%. Kenapa? Karena mereka ada untuk menyiapkan tempat. Mereka harus menyiapkan untuk operasionalnya dan lain-lain. Jadi, ini menurut kesimpulan saya dengan konsep bisnis seperti ini sangat bagus dijalankan untuk teman-teman kita di lapangan seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi sarana yang disampaikan daripada Gus Yadi ini luar biasa. Jadi dari atas ke bawah dan semuanya tentunya harus masing-masing apa yang dilimpahkan atau yang mendapatkan mandat itu masing-masing harus mempunyai ilmu dan prasarana yang lain. Tentunya harus menguasai bagaimana caranya barang ini bisa terjaga amanah dan lain sebagainya. Begitu kan Ustaz ya? Ya, Ustaz. Dan luar biasa bahwa pengusaha muda atau politik muda ini perlu dicontoh kepada masyarakat, pada saudara-saudara ya yang ingin berbisnis, yang ingin memajukan ekonomi Indonesia, baik ekonomi kemasyarakatan yang bisa menyentuh daripada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Mari bersama-sama kita belajar ya kepada Gus Yadi ini, pengusaha muda ya tentunya, bagaimana sarana-sarana yang harus kita tempuh. Tentunya kita harus belajar banyak dari ilmu dan prasarana dan lain sebagainya. Semua itu tentunya harus ada kesepakatan dan dengan kegigihan yang kuat. Selain daripada itu Gus, sementara ini kan ekonomi kan dari lagi katanya gonjang-ganjing guys. Dan untuk menumpang daripada masyarakat yang notabene kehidupannya yang kurang ini Gus, mungkin bisa dikasih gambaran, oh jangan sampai masyarakat yang di bawah ini bisanya mengeluh aja Gus. Mungkin ada sarana udah atau saran-saran, jangan mengeluh. Hidup ini harus selalu semangat. Apa yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Karena kan Nabi Adam kan dulu Nabi yang mencontohkan bertani, dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang mencontohkan caranya berdagang kan begitu. Dan bagaimana ini Gus saran untuk rekan-rekan yang sekarang ini mungkin lagi pilot dan sebagainya, mungkin ada saran Gus untuk rekan-rekan ini guys. Baik, tahapan ilmu itu kan ada tahapan ya. Jadi kalau kita bicara iman, ini saya sedikit mengupas di kitab Ihya Ulumuddin ya. Iman itu masih telanjang. Ya. Lalu jadi iman ini tanya mereka, iman ini perlu pakaian. Pakaiannya apa? Pakaiannya takwa. Ya. Setelah ada pakaian kan harus ada perhiasan. Yeah. Perhiasannya apa? Perhiasannya adalah malu. Lalu buahnya atau hasilnya apa? Ilmu. Ya. Jadi karena kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna, ya kembali lagi pada hakikatnya. Dan jangan pernah suzon sama Allah. Misalkan saya mau bisnis nih, tak saya rugi. Itu udah suzon sama Allah. Itu kembali lagi ke pemahaman hakikatnya. Nah, untuk yang sedang ekonominya tidak membaik, ya harus ikhtiar, harus kerja keras, harus bisa menciptakan usaha yang walaupun hasilnya kecil tapi berlanjut dan akan semakin besar. Ya, potensi-potensi yang dimiliki itu harus dikeluarkan ya. Nah, setiap orang itu kan perlu guidance, perlu guru, perlu pembimbing. Apabila terkait dengan ilmunya masih kurang bagus, itu kan bisa bertanya, bisa ikut pelatihan, atau bisa konseling atau konsultasi ke teman-teman yang bisnisnya sudah berkembang. Jadi banyak cara gitu. Jadi harus kembali kepada hakikat kita ini apa, kan seperti itu. Lalu pengusaha itu juga, kenapa kan di perusahaan itu ada program namanya program CSR. CSR itu
ya konsepnya sama dengan memberikan zakat, tapi yang membangun masyarakat atau membangun umat. Jadi ada dua program, program CD dan program CSR. Kalau CSR itu misalkan saya adalah anak muda Ciracas yang menganggur. Saya dibelikan motor. Motor itu untuk apa? Motor itu untuk usaha saya menjadi Grab, untuk menjadi Gojek, atau saya menjadi ojol, gitu, ojek online seperti itu. Jadi bukan sifatnya sumbangan, memberikan sedekah, udah selesai. Nah, untuk hal-hal seperti ini ya orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita itu yang saya maksud adalah pemimpin kita ya, ini juga harus juga bisa bisa apa ya, bisa membantu lah untuk ekonomi lemah ini ya. Jadi satu harus tetap husnuzon terkait dengan rezeki. Lalu terkait dengan keilmuan ya harus ikut pelatihan, ikut pendidikan gitu. Cara berbisnis seperti apa, konsep bisnisnya mau dibuat seperti apa. Sekarang kan udah zaman serba enak. Sekarang kita mau Zaman new ya. iya, zaman new kita mau bisnis ayam ternak seperti itu kan. Ayam bertelur gitu. Tinggal aja buat gitu, di Google ya. Jadi memang teknologi itu bisa mengancam kita, juga bisa buat mengembangkan kita. Itu tergantung kembali kepada diri kita, tujuannya mau kemana. Jadi apapun kondisinya, kita orang Islam jangan pantang menyerah. Karena leluhur kita itu berbisnis, berusaha di saat dalam kondisi perang. Kan luar biasa. Usahanya tanpa menyerah makanya makanya. perang gitu. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan di ekonomi. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Jadi sebagai hamba-hamba yang beriman, tentunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita itu tidak boleh menyerah. Apapun saat ini yang kita terima itu karena sudah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Dan bagaimana kita menyikapi hidup ini agar lebih barokah, tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menurut pengamatan saya ini, Gus, masyarakat zaman dulu itu kan lebih kebal atau tahan banting ya. Wah, kakek kita, orang tua kita dulu itu kan cobanya luar biasa, ya kan. Sekolah pun tidak pakai sangu kan begitu, tanpa sarapan. Dan orang-orang dulu itu kesehatan luar biasa. Tapi beda dengan masyarakat sekarang ini, Gus, yang mudah mengeluh, mudah marah-marah, dan mudah demo, dan mudah diprovokasi gitu kan, mudah demo dan lain sebagainya. Ini mungkin akibat seringnya masyarakat sekarang ini mendapat bantuan ekonomi, atau mungkin ada sebab-sebab lain, Gus. Jadi ada perbedaan, orang dulu zaman sekarang ini beda, atau mungkin karena faktor media sosial, atau mungkin bagaimana, Gus? Mungkin ada gambaran lain, Gus. Jadi ya sumbangan itu kan bisa dibentuk. Yang sekarang ini program-program yang diberikan kepada rakyat itu adalah program-program yang hanya memberi tanpa membangun atau mengembangkan. Nah, saya berharap pemerintah membuatkan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk usaha UMKM, tetapi harus ada konkret realisasinya, harus ada pemantauan ketat. Jadi program ini terlaksana sesuai target dan realisasi dan sustainable ya, sustainable ekonomi. Jadi ekonomi yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya jangka pendek. Jadi harus dipikirkan ekonomi jangka panjang ini untuk rakyat seperti apa. Itu dia. Itu yang tadi kan saya info terkait dengan CSR. Pemerintah sudah siapkan itu. Ya, jadi melalui yayasan, melalui perkumpulan, atau melalui Karang Taruna, itu silakan mengajukan ke perusahaan untuk membuat proposal. Tapi bukan proposal sumbangan, tapi proposal yang berkonsep membuka usaha gitu.
Jadi itu dan itu juga ada efek balik ke perusahaan gitu. Efek baliknya apa? Dengan menciptakan warga atau lingkungan ekonominya berkembang, sudah pasti daya belinya juga tinggi. Lalu eh, kembali lagi ke leluhur kita ya. Jadi memang eh, kita harus kembali kepada jati diri leluhur kita, Ustadz. Itu salah satu PR kita juga. Gitu. Jadi efek terkait dengan bantuan yang disalahkan persepsi, jadi menimbulkan umat yang tidak berkarakter, jadi umat yang males. Ini kan harus ada sosialisasi yang berkesinambungan. Iya. Ya, harus ada pelatihan-pelatihan kompetensi yang berkesinambungan. Jadi bukan hanya dikasih uang, tapi juga harus dikasih ilmu. Dikasih ilmu dengan seperti apa? Bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa membuka usaha ekonomi rakyat. Itu sangat diperlukan. Lalu sebagai warga atau sebagai rakyat, kita juga jangan Ustadz, kita jangan malas. Kita jangan malas, terus juga kita jangan cipta kondisi untuk kepentingan pribadi kita. Nah, kenapa saya bilang cipta kondisi untuk kepentingan pribadi kita? Contohnya nih, Ustadz, sekarang itu kan saya lihat di berita untuk bantuan bansos ya, bansos kan per 5 tahun. Kenapa? Sekarang sampai 5 tahun. Karena before atau sebelumnya itu ada belasan tahun mendapatkan bansos gitu. Nah, harusnya di saat pemerintah memberikan bansos, ya rakyatnya harus membentuk ekonomi mandiri, harus usaha jangan bergantung sama bantuan sosial atau bansos yang diberikan oleh pemerintah. Nah, agar ada hubungan dua arah yang baik. Nah, di saat kita memberikan bantuan finansial atau uang kepada umat, kepada rakyat, juga harus diberikan keseimbangan agar mereka bisa mandiri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membuka pelatihan wirausaha, ya kan? Membuka sektor-sektor usaha yang bisa menjadi peluang untuk rakyat atau umat. Jadi ilmu dan finansial itu harus berjalan beriringan. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasan dari Gus Yadi ini, sehingga apa yang disampaikan kita bisa memahami ya, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang luar biasa ini, yuk ketika ada bantuan, yuk kita berpikir positif bahwa kita itu harus berusaha dan selalu berusaha dan berusaha. Dan untuk obrolan yang sangat menarik ini, tentunya kita lihat yang satu ini dulu. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan obrolan kita pada kesempatan ini bersama narasumber kita yang sangat familiar. Beliau adalah Gus Yadi. Gus, bagaimana menurut pandangan Gus Yadi terhadap podcast ini, Gus? Karena kan kita di podcast Ngopi ala Jatkon ini kan selain daripada membicarakan atau berbincang-bincang masalah terkait dengan ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya, menurut pandangan Gus Yadi itu bagaimana, monggo Gus? Ya,
Eh, saya apresiasi luar biasa untuk podcast Jatkon ya, dalam bentuk ngopi ya. Jadi karena kebetulan kan saya buat biografi saya santri Kobong. Iya. Jadi dakwah itu kan nggak harus di masjid. Dakwah itu kan nggak harus di musola atau di majelis. Ini media teknologi yang semakin tinggi harus kita gunakan untuk dakwah. Dan Jatkon ini sudah luar biasa dengan berdakwah melalui jalur langit. Jalur langitnya apa? Ya ini dia. Kita Podcast. menggunakan Media podcast. sosial ya. Ya. Mungkin saya berharap ya podcast ini semakin berkembang untuk Insya Allah ya, Gus. materi-materinya dan lain-lainnya. Dan hal-hal yang harus kita bisa kontribusikan ke umat ya, kita harus mendidik umat atau menciptakan umat cerdas. Dengan apa? Dengan kita membuat podcast-podcast dengan materi yang sangat bermanfaat untuk umat seperti itu. Di podcast Ngopi ala Jatkon ini, Gus, kita itu kan semacam ada namanya usaha yang bisa dirasakan ya di masyarakat luas, Gus. Bisa di luar jamaah Jatkon, bisa di luar majelis lain. Jadi kami ini di Jatkon ini sangat terbuka sekaligus. Karena di sini kita itu termasuk jamiah yang berkumpul atau mempunyai wadah yaitu Jatkon tadi. Di sini berbagai macam watak, kriteria, dan satu tujuannya yaitu kita mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tarekat. Nah, ini Gus, jamiah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Gus. Nah, ini luar biasa, Gus. Kita itu selalu mengaji atau sering berkunjung di Subang ke Abi ya. Mungkin Gus Hadi juga udah pernah ke sana. Nah, di sini sebagai wadah, Gus. Menurut Gus Hadi, apakah podcast ini bisa menjadikan sarana pemersatu masyarakat menengah ke bawah, Gus? Kira-kira menurut Gus bisa nggak nih ke depannya nih kira-kira? Insya Allah sangat bisa. Jadi kita ini umat Islam jangan berfokus atau mindsetnya itu di perbedaan. Iya. Tapi sudah mulai mindset yang dibentuk itu adalah persamaan, ya. Oh, yang nggak pakai kunut, mau pakai kunut, ya kan? Atau yang menggunakan cara ibadah yang beda, gitu. Itu silahkan. Tapi selagi itu untuk kebaikan buat umat, itu harus tetap dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Jadi Jatkon ini insya Allah nanti akan menjadi pemersatu umat dari golongan bawah, menengah hingga ke atas, ya. Dan semoga insya Allah dengan adanya Jatkon ini dapat memberikan peran aktif kepada umat sehingga umat mendapatkan keilmuan yang semakin bagus. Amin, luar biasa ya. Jadi di Jatkon ini tidak ada perbedaan satu sama lain, Gus. Baik yang sepuh, yang muda, kita itu selalu bersama, Gus. Jadi selalu ditanamkan adab-adab, Gus. Bagaimana menghormati yang sepuh, bagaimana tata cara kita mengobati, menghormati kiai, guru mursyid dan lain-lain. Di sini kita tuh luar biasa diajarin adab-adab dan lain sebagainya, Gus. Dan selain daripada itu juga kita itu diajarin oleh kiai kita bagaimana kita itu bisa bermasyarakat luas, artinya bisa diterima dengan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi tidak ada kata orang di sekitar kita itu aliran apa sih katanya, ada begitu, Gus. Kadang-kadang itu aliran apa lagi sih, karena mereka belum tahu, artinya belum mengenal Jatkon secara dekat atau mungkin secara luas, Gus. Dan di sini makanya kita itu promosikan, Gus. Kita supaya dikenal masyarakat oleh tetangga kita,
itu dengan jualan beras, Gus. Ya. Nah, itu beras Jatcon, Gus. Mudah-mudahan ke depan ini kita itu selalu bisa bersinergi, Gus. Apalagi Gus Hadi ini bisa menjadi sponsor kami tentunya. Salah. Gitu, Gus. Selain daripada beras, mungkin minyak dan lain sebagainya. Ah, dalam kesempatan ini, Gus, mungkin ada saran-saran dan gambaran lain, Gus. Jatcon ini sudah luar biasa. Jadi dunia dan akhiratnya selalu sudah dapat. Dunianya apa? Ya tadi bisnis sembako, beras. Lalu akhiratnya apa? Dengan memberikan edukasi, sosialisasi terkait materi yang sangat bermanfaat untuk rakyat ataupun umat. Ini harus berjalan berkesinambungan. Gitu. Sama di saat misalkan saya seorang ustadz, ada jemaah saya mau mengaji, saya harus tanya dulu, udah makan belum? Iya. Ya. Kalau belum makan ya makan dulu, baru mengaji. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau jemaah saya nggak tanya makan, langsung saya suruh ngaji, pasti keilmuannya sangat sulit untuk didapati oleh jemaah saya. Jadi emang antara dunia dan akhirat konsepnya itu harus selalu beriringan. Dan juga untuk di Jatcon ini kan sudah ada podcast, nanti tinggal dikembangkan lagi dengan mungkin diadakan pelatihan, misalkan pelatihan itu kan bisa melalui podcast dengan mengundang beberapa pakar-pakar gitu. Nanti misalkan butuh membahas terkait dengan hukum kemasyarakatan, nanti insya Allah bisa berkolaborasi dengan saya. Saya kebetulan juga saya punya law firm, SRH Law Firm. Jadi beberapa ketum-ketum dari organisasi pengacara itu rekan-rekan saya. Dan terkait dengan ekonomi dan lain-lain juga nanti insya Allah nanti saya juga akan bisa bantu untuk diundang di podcast. Jadi maksudnya harus selalu diimprove, harus selalu diinovasi untuk di bidang podcastnya. Jadi langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, bermanfaat dan sesuai dengan keperluan zaman seperti itu, Ustaz. Nah, untuk bisnis juga, untuk usaha Jatcon yang beras ya bisa dikembangkan lagi dengan cara seperti apa? Dengan cara berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dengan bisnis kita dan dapat untuk meningkatkan usaha Jatcon di bidang ekonomi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Gus. Agar lebih mantap di bidang baik berdakwah kami dari Jatcon ini dan usaha kami ini, tentunya kita itu harus mempunyai badan hukum, Gus, kayaknya ya. Betul, mungkin Ustaz. bisa ke depan bisa dibantu, ada pencerahan agar kita itu punya wadah yang mempunyai badan hukumnya, begitu, Gus ya. Nah, mungkin mohon saran dan motivasinya, Gus, silakan. Makasih, Ustaz. Jadi untuk usaha Jatcon itu kita itu kan kalau mau bawa motor ke jalan raya harus punya SIM. Iya. Harus punya izin gitu. Nah, dalam perekonomian juga usaha-usaha yang sifatnya secara konkret hukum itu harus memiliki badan hukum atau badan usaha. Nanti tinggal pilihan hukumnya Jatcon mau kemana. Gitu. Insya Allah kebetulan juga istri saya notaris. Nanti kalau mau buat badan hukum atau badan usaha nanti bisa koordinasi dengan saya. Nah, lalu Jatcon juga harus berkolaborasi dengan stakeholder dan pengusaha-pengusaha dan juga dengan masyarakat, ya. Jadi semua elemen bisnis itu atau elemen wirausaha itu kita harus dapat merangkul dan berkolaborasi dengan mereka. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak akan bisa berusaha dengan sendiri. Jadi harus berkolaborasi. Baik, terima kasih atas saran dan motivasinya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, apa yang kita obrolkan pada
kesempatan ini itu membawa semangat atau membawa motivasi kehidupan yang lebih barokah ya. Sebelum kita akhiri perbincangan Gus, kita itu masih penasaran Gus. Gus Hadi kan luar biasa, baik lawyer dan lain sebagainya ya. Itu Gus Hadi kan cintanya kepada NU kan luar biasa Gus. Setiap ada kegiatan LI, saya lihatin Gus Hadi selalu berbagi. Cintanya NU itu seberjauh Gus, sehingga Gus Hadi ini setiap ada acara itu hadir terus gitu Gus. Mau Gus penjelasan mengenai NU Gus. Saya itu jadi untuk NU, jadi gini, apa yang saya lakukan itu saya digerakkan sama Allah. Iya. Jadi saya mau NU itu bukan sekedar besar aja, orangnya banyak, umatnya banyak. Iya. Tetapi NU ini dapat berperan secara besar dan merata di setiap elemen di negara kita. Makanya kenapa saya setiap ada kegiatan NU saya hadir ya, karena dengan seperti itu nanti akan timbul komunikasi yang efektif, membuka komunikasi sehingga ada pemikiran baru yang dapat membangun NU nantinya seperti itu. Masya Allah luar biasa ya. Jadi Gus Hadi ini hubungannya sangat luas ya, baik di kalangan kiai, di kalangan elit-elit politik, di kalangan para banser, di kalangan anak muda itu, bahkan daripada pedagang-pedagang itu pada kenal Gus Hadi, saya juga bingung. Itu luar biasa karena aktifnya di organisasi Gus ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Gus Hadi, apa yang dihajatkan Gus Hadi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi lagi dengan Jadkon Gus ya. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perbincangan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir di luar sana mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kanal tutup, kiranya berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dari kami, Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.